Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga Kementerian Agama meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA saat pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers secara virtual, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan panduan ini sebagai alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD Dikdasmen dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Panduan PTM terbatas ini disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi masing-masing tiap daerah. Sampai hari ini, saya masih sering membaca atau mendengar keluhan anak-anak kita di medsos yang ingin pembelajaran tatap muka segera dimulai. Ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran ibu dan bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu ibu dan bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya. Sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Kerjasama ibu dan bapak sekalian untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi akan sangat membantu pencapaian target pemerintah dan perwujudan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu kami berharap panduan ini dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan kita semua. Dan tentu saja saya juga tidak akan berhenti mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas. Mari bersama-sama terus mengingat bahwa kepulihan Indonesia ada di tangan kita. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kesempatan ini menyampaikan bila panduan PTM terbatas ini sudah ditunggu-tunggu tak hanya oleh siswa dan guru, tetapi juga para orang tua siswa dan masyarakat umum lainnya. Saya merasakan betul kesedihan dan kerinduan yang amat dalam yang dialami oleh siswa dan guru untuk bisa belajar di madrasah dan sekolah. Saya tidak dapat memungkiri adanya kebutuhan pembelajaran tatap muka, terutama dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyambut baik dan sepenuhnya mendukung sekaligus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sudah merampungkan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah di masa pandemi COVID-19. Saya yakin panduan ini sudah ditunggu-tunggu tidak hanya oleh para guru dan siswa, tetapi juga oleh para orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan anak-anak dapat kembali ke kelas bagaimana dulu sebelum pandemi. Sebelumnya, melalui SKB 4 Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah mewajibkan satuan pendidikan di pemerintah daerah Kanwil atau kantor Kemenak harus melakukan vaksinasi secara lengkap untuk segera melaksanakan PTM terbatas.